Wang Lin mulai menyadari bahwa sejak awal dirinya telah berjalan di dalam rencana yang disusun oleh Li Yuan. Setelah mereka tiba di kaki gunung misterius itu, sikap Li Yuan berubah sepenuhnya. Sosok yang sebelumnya terlihat tenang, kini memancarkan wibawa yang luar biasa, seolah-olah gunung tersebut adalah wilayah kekuasaannya. Dengan memanfaatkan pembatasan 18 plum, Li Yuan yakin tidak seorang pun dapat meninggalkan gunung tanpa seizinnya. Namun, keyakinan itu langsung terguncang ketika Wang Lin mampu mengenali pembatasan tersebut. Pengetahuan Wang Lin tentang formasi kuno itu membuat Li Yuan benar-benar terkejut. Meskipun ia berusaha menyembunyikan ekspresinya, Wang Lin telah memastikan bahwa seluruh gunung memang berada di bawah kendali pembatasan 18 plum. Tanpa membuang waktu, Wang Lin memanggil penjaga langit dari dalam bayangannya. Boneka itu menghantam ruang kosong dengan satu pukulan yang mengguncang seluruh gunung. Retakan pada pembatasan pun muncul, disertai terbentuknya sebuah pusaran yang langsung terhubung ke dunia luar. Dengan tindakan sederhana itu, Wang Lin membuktikan bahwa pembatasan tersebut sama sekali tidak cukup untuk menahannya. Meski demikian, Wang Lin belum berhenti. Ia segera mengeluarkan untayan terakhir energi pedang Ling Tianhao, salah satu kartu truf paling mematikan yang masih dimilikinya. Energi pedang itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan berhenti tepat di depan dahi Li Yuan. Tekanan yang dipancarkannya membuat suasana di sekitar mereka berubah mencekam, karena satu pikiran Wang Lin saja sudah cukup untuk mengakhiri hidup Li Yuan. Barulah pada saat itu, Li Yuan benar-benar menyadari bahwa ia telah meremehkan Wang Lin. Ia memahami bahwa Wang Lin sengaja memperlihatkan seluruh kartu trufnya bukan untuk bertarung, melainkan untuk memperoleh posisi yang setara dalam negosiasi. Wang Lin tidak ingin terus dijadikan bidak dalam rencana orang lain. Sebenarnya, jauh sebelum itu, Wang Lin telah melihat berbagai kejanggalan. Ia menyimpulkan bahwa pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang telah disusun Li Yuan sejak awal. Bahkan berbagai peristiwa yang mereka alami kemungkinan besar hanyalah langkah demi langkah untuk membawa Wang Lin menuju gunung misterius tersebut. Di sisi lain, Ge Hong mengalami pergolakan batin yang jauh lebih besar. Begitu melihat gunung itu, ingatan yang selama ini terkubur perlahan kembali. Sosok Li Yuan, gunung tersebut, hingga berbagai sikap aneh para leluhur keluarganya akhirnya saling terhubung. Ia menyadari bahwa selama puluhan ribu tahun, keluarga Ge sengaja menjauhi alam surgawi guntur karena tempat itu merupakan wilayah terlarang bagi mereka. Ge Hong akhirnya memahami alasan para leluhur mengizinkannya datang bersama Li Yuan. Perjalanan ini bukan sekadar ekspedisi biasa, melainkan sebuah pengorbanan yang telah dipersiapkan sejak lama. Bahkan harta warisan keluarga yang diberikan kepadanya ternyata memiliki tujuan khusus dalam rencana tersebut. Ia pun menyadari bahwa janji Li Yuan untuk mengembalikan pecahan jiwanya bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan karena pengorbanan itu tidak akan berhasil apabila jiwanya tidak utuh. Sementara Ge Hong menerima kenyataan pahit itu, Wang Lin justru semakin waspada terhadap Li Yuan. Niat membunuh sempat muncul di dalam hatinya, sebab ia tidak pernah mentoleransi siapapun yang mencoba mempermainkannya. Namun, ia memilih menahan diri karena merasa masih ada manfaat yang bisa diperoleh dari kerja sama sementara ini. Menyadari bahwa penyamarannya sudah tidak lagi berguna, Li Yuan akhirnya mengakui bahwa pertemuannya dengan Wang Lin memang merupakan bagian dari rencananya. Meski begitu, ia juga percaya bahwa semua itu terjadi karena takdir. Tak lama kemudian, Li Yuan mengungkapkan tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka. Di puncak gunung misterius itu terdapat seseorang yang telah lama menunggu. Sosok yang tidak lain adalah guru Li Yuan sendiri. Pengakuan tersebut membuat Wang Lin semakin penasaran sekaligus semakin berhati-hati. Ia menyadari bahwa gunung ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkannya. Dan perjalanan menuju puncak baru saja dimulai. Setelah berhasil menekan Li Yuan, Wang Lin akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia menginginkan metode pembatasan 18 plum, sebuah teknik pembatasan legendaris yang telah lama hilang dari dunia kultivasi. Di masa lalu, hanya murid dengan status tertinggi yang dapat mempelajari sebagian teknik tersebut.
sementara keseluruhan warisannya hanya dikuasai oleh sang guru. Karena itulah, Wang Lin langsung tertarik ketika melihat Li Yuan mampu menggunakan teknik yang seharusnya sudah punah sejak zaman kuno. Tanpa banyak keraguan, Li Yuan menyetujui permintaan itu. Ia menyerahkan batu giok yang berisi 13 tahap pertama pembatasan 18 plum. Sementara 5 tahap terakhir dijanjikan akan diberikan setelah mereka mencapai tujuan. Saat memeriksa isi batu giok, Wang Lin segera mengetahui bahwa Li Yuan tidak berbohong. Pengetahuan yang tersimpan di dalamnya benar-benar merupakan warisan kuno yang selama ini ia cari. Perjalanan menuju puncak gunung pun kembali berlanjut. Di sepanjang jalan, Li Yuan mulai mengungkapkan berbagai rahasia mengenai dunia pembatasan. Ia menjelaskan bahwa sejak awal terbentuknya dunia, hukum alam telah melahirkan berbagai jenis pembatasan yang kemudian berkembang menjadi 4 tingkatan besar, yaitu surga, bumi, misteri, dan kuning. Namun di atas semuanya masih terdapat tingkatan yang jauh lebih tinggi, yaitu tingkatan void, yang terdiri atas 4 pembatasan tertinggi. Gunung yang mereka daki ternyata menyimpan salah satu dari 4 pembatasan tersebut, yaitu pembatasan pemusnahan. Karena itulah tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu mencapai puncaknya. Berapapun lama seseorang mendaki, gunung itu akan selalu tampak tidak berujung. Untuk membuktikan ucapannya, Li Yuan membentuk segel pembatasan dan menekannya ke ruang kosong. Seluruh gunung langsung berguncang hebat, lalu menyusut hingga hampir setengah ukurannya. Puncak yang sebelumnya tersembunyi di balik awan, kini terlihat jauh lebih dekat. Semakin banyak pembatasan yang dilepaskan Li Yuan, semakin kecil pula gunung tersebut. Di tengah perjalanan, Ge Hong akhirnya tidak sanggup lagi menahan ketakutannya. Ia meminta pertolongan kepada Wang Lin dan mengungkapkan bahwa Li Yuan sengaja mendekati keluarganya demi sebuah tujuan tersembunyi. Li Yuan pun tidak lagi menyangkalnya. Ia mengakui bahwa sejak awal ia memang datang untuk keluarga Ge. Ge Hong kemudian mengetahui alasan sebenarnya. Leluhur keluarganya ternyata pernah mencuri benda milik guru Li Yuan pada masa lalu. Karena Ge Hong merupakan keturunan langsung dari leluhur tersebut, ia dipilih untuk menanggung akibat dari dosa yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Dalam keputusasaan, Ge Hong menyerahkan seluruh harta warisan keluarganya kepada Li Yuan. Di antara benda-benda itu terdapat sebuah pedang besi, kompas kuno, dan sebuah gulungan lukisan yang selama ini dijaga turun-temurun. Ketika membuka gulungan tersebut, ekspresi Li Yuan langsung berubah. Lukisan itu menggambarkan sebuah gunung raksasa dengan sebilah pedang terbang yang mengarah ke langit. Di atas pedang itu berdiri 2 sosok. Salah satu bayangan tampak sangat mirip dengan Li Yuan, sementara sosok lainnya berdiri di gagang pedang dengan aura yang begitu agung. Melihat lukisan itu, Wang Lin mulai menyusun dugaan yang mengejutkan. Lukisan tersebut jelas berasal dari masa sebelum alam surgawi runtuh. Hal itu membuatnya sempat berpikir bahwa Li Yuan mungkin adalah seorang celestial yang masih bertahan hidup hingga sekarang, meskipun ia sendiri merasa masih ada banyak kejanggalan dalam dugaan tersebut. Setelah menyimpan kembali ketiga benda itu, Li Yuan melanjutkan perjalanan tanpa memedulikan Ge Hong yang memilih melarikan diri dari gunung. Wang Lin pun tetap mengikuti Li Yuan karena ia yakin seluruh misteri akan terungkap di puncak. Sepanjang perjalanan, setiap pembatasan yang menghalangi mereka dihancurkan oleh Li Yuan dengan teknik yang semakin rumit. Gunung terus menyusut hingga akhirnya puncaknya benar-benar terlihat. Di sana berdiri sebuah patung batu raksasa, seorang pria paruh baya. Di sampingnya terdapat sebilah pedang terbang dengan sosok lain yang berdiri di ujungnya. Begitu melihat patung tersebut, Li Yuan tidak lagi mampu menyembunyikan emosinya. Ia segera berlari menghampiri patung itu, lalu berdiri diam di hadapannya dengan tatapan yang dipenuhi kesedihan mendalam. Saat Wang Lin memusatkan pandangannya pada patung itu, pikirannya tiba-tiba terseret ke dalam sebuah ilusi kuno. Ia melihat ribuan celestial mengangkat senjata dan menyerbu langit dalam sebuah pertempuran besar. Petir memenuhi angkasa, sementara ledakan demi ledakan mengguncang seluruh dunia. Anehnya, tidak ada musuh yang terlihat. Langit itu sendiri justru hancur berkeping-keping. Di tengah kekacauan tersebut, muncul sebilah pedang terbang yang diselimuti petir ungu.
Seorang pria berdiri di gagang pedang, sementara seorang pelayan setia berdiri di ujungnya. Saat pedang itu menerjang langit, terdengar sebuah suara yang mengguncang jiwa Wang Lin. Sesaat kemudian, sosok sang guru di gagang pedang menghilang. Hanya sang pelayan yang masih berdiri memandang tempat tuannya pernah berada. Tatapannya dipenuhi kesedihan yang begitu dalam, seolah seluruh dunianya telah runtuh. Setelah kehilangan tuannya, ia memilih mengikuti jejak orang yang paling dihormatinya. Dengan membawa pedang yang sama, sang pelayan kembali menerjang langit, bersedia mengorbankan nyawanya demi tetap setia hingga akhir. Saat sosok yang berdiri di ujung pedang menerjang langit, tubuhnya tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatan dan jatuh kembali ke bumi. Pedang yang mengantarnya mengeluarkan suara pilu, lalu menghantam puncak gunung hingga menancap dalam. Benturan itu menyebabkan sebagian besar gunung runtuh, sementara pecahan-pecahan batu perlahan berkumpul dan membentuk sebuah patung raksasa. Di sampingnya muncul patung sang guru, sedangkan sosok pelayan itu juga perlahan terbentuk dari batu yang sama. Seiring berjalannya waktu, kedua patung tersebut tampak semakin hidup, seolah memiliki jiwa yang masih bertahan hingga kini. Perhatian Wang Lin sepenuhnya tersedot oleh segel di tangan patung itu. Dalam sekejap, kesadarannya kembali terseret ke dalam ilusi. Sebuah kehendak kuno berusaha memaksakan dirinya ke dalam jiwa Wang Lin, meninggalkan sebuah jejak yang diwariskan turun-temurun kepada keturunan tertentu, agar suatu hari dapat membangunkan pemilik patung tersebut. Beruntung, rasa sakit akibat api misterius yang terus membakar tubuh Wang Lin membuatnya tersadar tepat pada waktunya. Ia segera mundur sambil menekan gejolak di dalam jiwanya. Berkat pengalaman kultivasi selama 1000 tahun, Wang Lin langsung memahami bahwa segel itu bukan sekadar warisan biasa. Warisan tersebut sebenarnya adalah jejak perbudakan, sebuah kutukan yang mengikat keturunan seseorang selama beberapa generasi. Li Yuan kemudian menjelaskan bahwa jejak itu tidak akan memengaruhi Wang Lin karena telah lama diwariskan kepada keluarga Li. Sejak leluhur mereka berhasil mencapai puncak gunung ini pada masa lampau, seluruh garis keturunan keluarga Li dipaksa menjadi budak Sang Celestial. Kutukan tersebut diwariskan tanpa pernah terputus kepada setiap generasi. Untuk membuktikan ucapannya, Li Yuan menghancurkan patung itu dengan kekuatan penuh. Patung tersebut retak dan hancur berkeping-keping, tetapi hanya dalam sekejap seluruh pecahannya kembali menyatu, seolah tidak pernah mengalami kerusakan sama sekali. Li Yuan kemudian mengungkap sejarah kelam keluarganya. Dahulu, keluarga Li merupakan salah satu dari 6 keluarga kultivasi kuno, paling kuat di sistem bintang All Heaven. Mereka menguasai dao pembatasan, dan selalu melahirkan para ahli yang mampu menembus langkah kedua kultivasi. Namun, sejak leluhur mereka menerima jejak perbudakan di gunung ini, seluruh kejayaan itu lenyap. Tidak ada lagi anggota keluarga yang mampu menembus langkah pertama kultivasi. Umur mereka terus memendek, dan potensi setiap keturunan perlahan terkuras sejak lahir. Selama puluhan ribu tahun, keluarga Li terus mengalami kemunduran hingga hampir punah. Di tengah keputusasaan itu, lahirlah seorang leluhur yang memiliki bakat luar biasa dalam dao pembatasan. Demi mematahkan kutukan, ia mengembara ke berbagai sistem bintang untuk mencari cara membebaskan keluarganya. Dalam perjalanannya, leluhur tersebut memperoleh 3 benda penting. Ia menukar teknik pembatasan kuno dengan sebuah gulungan, mengorbankan seluruh kekayaan keluarga demi mendapatkan sebuah kompas, lalu mengumpulkan jiwa setengah anggota keluarga Li yang rela mengorbankan diri untuk menempa sebuah pedang besi. Ketiga harta itu dibawa menuju alam surgawi guntur sebagai harapan terakhir keluarga Li. Namun sang leluhur tidak pernah kembali. Sejak saat itu, keluarga Li kehilangan harapan dan terus menurun hingga akhirnya hanya menyisakan 3 orang keturunan. Keadaan mulai berubah sekitar 1000 tahun sebelumnya. Ayah Li Yuan secara tidak sengaja menemukan pedang besi peninggalan leluhur di sebuah planet kultivasi terpencil. Dari dalam pedang itu, ia dapat merasakan amarah dan penyesalan jiwa-jiwa leluhur keluarga Li. Penemuan tersebut akhirnya mengarah pada keluarga Ge, yang selama ini menyimpan seluruh harta peninggalan leluhur Li. Karena kekuatan keluarga Li tidak lagi mampu menandingi keluarga Ge yang memiliki 2 kultivator langkah kedua, Li Yuan memilih menyusup ke dalam keluarga Ge selama bertahun-tahun. Dari sanalah ia mengetahui seluruh kebenaran
mengenai masa lalu kedua keluarga. Pada akhirnya, keluarga Ge membiarkan Li Yuan memasuki alam surgawi guntur bersama Ge Hong serta membawa kembali 3 harta tersebut. Menurut Li Yuan, keputusan itu bukanlah kebetulan, melainkan bentuk penebusan atas kesalahan leluhur keluarga Ge yang telah merampas harapan keluarga Li puluhan ribu tahun silam. Di hadapan patung Sang Celestial, Li Yuan akhirnya melaksanakan rencana yang telah dipersiapkannya selama bertahun-tahun. Dengan kebencian yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, ia mengorbankan Ge Hong sebagai persembahan bagi arwah leluhur keluarga Li. Tubuh Ge Hong hancur menjadi kabut darah, sementara jiwa asalnya langsung diserap oleh patung batu hingga lenyap tanpa jejak. Menyaksikan semua itu, Wang Lin akhirnya memahami alasan sebenarnya Li Yuan membawanya ke tempat ini. Li Yuan telah menyaksikan kekuatan Wang Lin ketika bertarung melawan kultivator Yin Illusory dan mengetahui bahwa salah satu teknik yang dimiliki Wang Lin sangat penting untuk menyelesaikan rencana terakhirnya. Sebagai imbalannya, Li Yuan berjanji akan menyerahkan pembatasan 18 plum secara lengkap, beserta pembatasan pemusnahan, warisan tertinggi keluarga Li. Setelah persembahan selesai, Li Yuan berdiri di depan patung leluhurnya dengan tatapan penuh tekad. Ia bersumpah akan menyelesaikan keinginan yang gagal diwujudkan oleh leluhur keluarga Li, sekaligus mengakhiri kutukan yang telah membelenggu garis keturunannya selama puluhan ribu tahun.